Wah, kenapa kamu begitu hebat? Kamu sangat tampan hari ini. Aku tampan setiap hari. Ada cahaya di depan. Hei, hati-hati. Kemungkinan besar ada senjata tersembunyi dan jebakan. Jebakan adikmu pergi. Aku tidak punya adik perempuan. Bukankah ini gunung startup? Ah, ini jalan rahasia ke dasar gunung. Panggil orang lain ke sini. Ah, oke. Cepat, cepat, cepat. Apa yang kamu lakukan? Di dalam. Di sana cepat. Oke, cepat. Ikuti. Ayo. Ayo. Saudara-saudara, Di depan pemimpin adalah jalan keluar dari kuil peti mati. hei, keluarannya di sini. Pergi dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan Bibi Suci? Apa kamu menemukannya? Ya, Suci. Dia tidak di sini. Mari kita pergi dulu. Go, go. Go, 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 go. Ayo pergi. Cepat. Cepat. Ayo. Dan hadiah? Bukankah itu bagus? Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kamu katakan padaku? Aku mengambilnya. Tidak dicuri. Ambil adikmu, letakkan kembali. Tidak, tidak, tidak. Coba lihat, apa salah tempat? Ibu kamu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu duluan, tolong. Teman-teman, sudah waktunya kita bubar. Ah, bubar? Jadi kita tidak mencari orang suci lagi? Ya, kita tidak mencari orang suci lagi. Hemempen. Bajingan-bajingan itu pikir kita terjebak di kuil. Kenapa kita tidak membunuhnya sekarang? Ya, bunuh balik. Kembali, kali ini kita pergi ke kuil Lingjiu untuk menyambut orang suci. Karena aku tidak bisa menemukannya di sini, kita harus mencari di tempat lain. Hindari masalah yang tidak perlu. Bajingan-bajingan ini, anggap mereka beruntung. Jika bertemu lagi aku pasti akan membunuh satu persatu. Lalu kamu mencabik-cabik mereka dan memakan dagingnya. Ya. Jangan terlalu impulsif. Setelah kita bubar, ketika kamu bertemu orang baik, jangan menggunakan kekerasan dengan mereka. Dan siapa? Jika ada kabar tentang orang suci, kamu harus memberitahu semua orang. Bagaimanapun ada hari ketika aku Ling Huchong. Kita harus menyelamatkan orang suci. Oke. Tuan-tuan Aoyama tetap tidak berubah. Air hijau mengalir. Ada pertemuan nanti. Halo Ling Huchong. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu alasan kamu ingin berpisah dengan kami? Pemimpin aliansi, kemana kamu pergi, Kazu? Aku sudah punya rencana lain. Aku akan memberitahumu ketika ada kesempatan. Maka kita semua pergi. Ada pertemuan setelah kamu menjaga diri. Ada pertemuan nanti. Jaga diri. Ayo pergi. Pergi, halo. Kak Ji. Ingat untuk menjaga baik-baik burung phoenix biru ya. Kamu. Jaga diri. Amitabha. Pemimpin aliansi Kirikau diam-diam menyergap. Melakukan pembantaian. Sebenarnya tidak seharusnya begitu.
Master Zuo juga terpaksa. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini, memberantas setan-setan ini sekaligus. Untuk mempertahankan jalan yang benar dalam seni bela diri. Menegakkan keadilan. Pemimpin aliansi kiri. Kau terus berbicara tentang jalan yang benar dalam seni bela diri. Tahukah kau bahwa Tuhan memiliki kebajikan untuk kehidupan yang baik? Membunuh secara online. Harus dikutuk. Ya, sekarang ini adalah penyergapan diam-diam. Ini melanggar kesepakatan awal. Perilaku yang hina. Adik junior. Yang disebut respons acak. Ketika menghadapi benar dan salah yang besar. Semuanya harus berada di bawah otoritas. Oh sayang sekali. Gagal kali ini. Gagal memberantas monster-monster ini sekaligus. Aneh untuk dikatakan. Kami sudah mengelilingi kuil peti mati. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Hahaha. Kurasa mungkin karena kepala biara berbelas kasih. Jalan rahasia telah disiapkan. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Yinging memang Yinging yang dipenjara oleh kuil Lingjiu. Pasti Nyonya Dingyi yang membujuk kepala biara dan membebaskan Yinging. Tapi mengapa ayah dan anak mereka pergi dan kembali? Mungkin ini adalah pemimpin gereja matahari dan bulan. Tuan Ren berkendara ke kuil ini. Aku tidak tahu apa yang diajarkan. Orang tua itu tidak berada di danau ini sudah ada sejak lama. Tidak terduga masih ada yang ingat nama orang tua itu. Hei, bukankah kalian para pecundang di bawah orang tua itu dulu? Debu telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Apakah ladang gandum dasong kalian sudah tumbuh? Berbicaralah. Instruksi selama 3 hari. Terkesan. Lihat kau berbicara sama menjengkelkannya seperti dulu. Pemimpin sekte Yu, biarkan aku bertanya tentang seseorang. Berani bertanya mana yang ditanyakan oleh Cult Master Ren? Ling Huchong. Saya tidak tahu apa yang Cult Master Ren tanyakan tentang pencuri kecil ini. Haha. Kamu bilang dia pencuri. Maka kamu menyebut saya pencuri tua. Haha. Ling Huchong sebenarnya lebih ada yang bagus. Kamu bilang dia puing. Yu Bukun, penglihatanmu terlalu buruk ya. Pencuri ini berbuat onar. Nafsu pada wanita. Untuk seorang wanita. Menari dengan sekelompok sampah di sungai dan danau. Datang ke Lingjiu Temple ibu kota, seni bela diri di dunia. Membuat masalah. Jika bukan karena rencana cerdik senior Brother Zuo. Jika kamu biarkan mereka terbakar habis. Bukankah ini dosa besar? Hei. Ling Huchong, anak ini memang punya tempatnya yang sial. Tapi dia masih anak-anak. Orangnya cerdas. Jago bermain pedang. Saya cocok dengannya. Sekarang ini ingin menikahkan putriku dengannya. Tapi anak ini tidak tahu diri. Tidak mau masuk ke Sun and Moon God Church saya. Tidak mau menikahi putri saya. Dia juga membawa sekelompok orang ke Spirit Future Temple untuk menyelamatkan orang. Saya benar-benar kesal. Putrimu sudah dikirim turun gunung oleh kuil ini. Kata Master Abbot salah. Ini putri saya, Ren Yinging. Siapa orang yang membiarkan saya pergi sebelumnya? The Invincible East. The Invincible East. Aslinya saya suka Ling Huchong, anak ini. Tapi tidak menyangka, dia membawa gerombolan bersamanya. The Invincible East. Saya benar-benar ingin memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi putri saya menyukainya. Saya sudah memutuskan. Didorong oleh putri saya seumur hidup. Ayah. Yang Master Spirit Fox memimpin semua orang ke Spirit Future Temple saya. Ada yang salah di kuil saya. Tidak ada nomor yang diizinkan. Beritahu Tuan Muda Spirit Fox. Hari bersama. Kuatkan rantai. Hi Temple berterima kasih. Ya, ada satu hal lagi yang tidak diketahui.
Ding Yisitai, dari sekolah Hengshan. Mengapa kamu mati di kuil ini? Guru sudah meninggal. Orang tua itu tidak tahu. Orang tua itu baru saja datang. Saya hanya melihat beberapa dari kalian. Hahaha. Pemimpin adopsi dari Sun and Moon God Church. Berani melakukannya. Apa kamu berani bicara sembarangan kepada orang tua itu? Ah! Amitabha Buddha. Guru. Sekarang di sungai dan danau ini, bisa membuat orang tua itu kagum. Dan hanya ada 3 dari mereka. Guru adalah salah satunya. Saya tidak berani. HMPH jangan terlalu senang. Di antara orang yang saya kagumi, hanya bisa diatur ke anak kedua. Yang pertama, itu adalah orang yang merebut posisi pemimpin Sun and Moon Church saya. The Invincible East. Humpah. Kamu pasti membencinya sampai ke tulang sumsum. Jelas bermuka 2. Omong kosong. Orang tua itu berpikir bahwa ilmu bela diri tidak ada tandingannya. Kecerdasan luar biasa. Tidak ada lawan di sungai dan danau. Tapi dia terjebak dalam tipu daya The Invincible East. Orang sehebat itu. Haruskah orang tua itu mengaguminya? Sedangkan yang ketiga, dia adalah ahli teratas dari sekolah Huashan. Cut Master Lin, Anda tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu untuk mengejek senior saya, bukan? Haha, Yubukun harus berlatih selama 30 tahun lagi. Orang tua itu hanya bisa sedikit mengaguminya. Orang tua itu merujuk pada senior tua Feng Qingyang. Ilmu pedangnya benar-benar brilian. Layak dikagumi oleh orang tua itu. Omongan panjang lebar tentang penundaan. Apakah kamu ingin menunggu bantuan? Kamu tahu kamu akan kalah jika melakukannya sendiri. Jadi aku ingin mengalahkan banyak orang. Orang tua itu memberitahumu. Selama kamu bisa menghentikanku, kamu tidak perlu melakukannya. Orang tua itu bunuh diri di depanmu. Amitabha. Kapan pemimpin Ren membalas dendam? Joke. Lihat siapa yang tidak menyenangkan mata. Siapa yang akan kamu bunuh? Bagaimana dengan ini? Kami tidak menang dengan jumlah banyak. Jangan membunuh orang. Kami akan menentukan hasilnya dengan kekuatan secara adil dan setara. Menang 3 kali. Mengapa repot-repot? Hanya 1 permainan. Kamu pilih 1 orang untuk bersaing dengan orang tua itu. Biarkan pemimpin mendorong 3 lagi dan mendorong 4. Aku pikir kamu tidak punya nyali untuk bertarung. Baiklah. Master Abbot. Orang tua itu akan mengajarkanmu keterampilan unik kuil Lingjiu. Master kebaikanmu diplot oleh pengkhianat. Biarkan Woxing bermain trik. Bukan seorang pria terhormat. Apakah kita memiliki pria terhormat yang jujur di gereja Dewa Matahari dan Bulan? Jika ayahku seorang pria terhormat, maka aku akan bergabung denganmu sejak lama. Bagaimana kompetisi ini terjadi? Ini. Sejak terakhir kali aku tunduk pada dava penghisap bintangmu, aku memikirkan cara untuk menghadapimu setiap hari. Ini disebut QS.
Esensi es. Tidak tahu. Aku baru saja menyuntikkan ki es di jari telunjukku. Mengambil risiko banyak energi internal. Menunggu kamu menghisap kekuatan dalamku dengan metode penghisap bintang. Dan aku telah melatih kekuatan dalamku menjadi sesuatu yang paling keruh dan paling dingin. Orang yang terkena akan menjadi kaku dalam sekejap. Dan aku menyegel titik akupunkturmu saat ini. Orang tua itu tidak terduga. Cult Master Ren, karena kamu telah mengakui kekalahan. Maka kita berdua menang atau kalah. Langkah selanjutnya akan dipelajari oleh Yu. Ling Huchong, kamu harus turun. Nona Chong'er. Murid muda Master Abbot memasuki kuil Lingjiu tanpa izin. Pantas mati. Mohon maaf Master Abbot. Atur napas dengan tenang. Tenaga dalam yang kuat. Saya bertanya-tanya siapa Master itu. Ternyata itu pahlawan muda Spirit Fox. Ternyata Master Abbot sudah tahu bahwa saya ada di atasnya. Master Hom. Saya benar-benar tidak bisa mengatasinya. Pahlawan Ling Huchong. Permainan ketiga ini akan dimainkan oleh Ling Huchong. Tidak, bagaimana saya bisa melawan master saya? Orang sudah bilang. Kamu telah menerima warisan sejati dari paman saya. Meskipun kamu adalah murid yang diusir dari Huashan. Tapi kamu masih menggunakan ilmu pedang dari sekolah Huashan saya. Ini hanya kesalahan saya sebagai guru yang kurang disiplin. Untuk mengajar orang yang tidak berbakti seperti kamu. Saya tidak bisa membunuhmu hari ini. Bunuh saja saya. Kakak senior. Master. Hunus pedangmu. Kamu telah memberi saya 3 langkah. Ayo bertarung. Kurang ajar. Pencuri hanya bertahan tapi tidak menyerang. Sebagai kepala sekte Huashan, bahkan seorang murid pun tidak bisa menang. Bagaimana saya bisa memiliki muka untuk berdiri di dunia persilatan di masa depan? Saya tidak bisa mengalahkan. Tua-tua, mari kita berhenti bertarung. Master di ruangan. Keduanya dibagi menjadi pemenang dan pecundang. Saya pikir ronde ketiga ini adalah pertandingan. Apakah Anda membiarkan ketiganya turun gunung dan membunuh orang yang tidak bersalah? Apakah itu berbahaya bagi dunia persilatan? Hati-hati. Guru, saya minta maaf. Saudara Chong. Saudara Chong. Kakak Chong, kamu sudah bangun. Bagaimana dengan master dan istrinya? Terima kasih telah memanggilnya master. Saya pikir dia adalah master yang paling tidak tahu malu di dunia. Jika tidak bisa mengalahkan murid, tidak bisa turun panggung. Bagaimana bisa aku memukulmu dengan kejam seperti itu? Tapi dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kamu juga menyakitinya. Aku menyakiti tuanku. Kamu menyesal. Sialan aku. Jika tuanku dan ibuku tidak mengangkatku, aku sudah mati. Bagaimana aku bisa sampai di sini hari ini? Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku lebih buruk dari binatang. Tapi dia terus menyakitimu lagi dan lagi. Kamu sudah cukup menahannya. Hei saudara Chong, kamu mau kemana? Meskipun aku tidak bisa membedakan yang baik dan jahat sekarang. Tapi kamu membunuh Nyonya Dingin. Aku pasti tidak akan bisa bersamamu. Kita tidak memilikinya. Ayahku dan aku baru saja tiba di kuil Lingjiu belum lama. Bagaimana mungkin membunuh? Itu aneh.
Sebelum Ding Yishitai meninggal, aku tidak menemukan luka yang jelas di tubuhnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Siapa bilang tidak ada luka? Aku melihat mayat Shitai Dingi di kuil, melepas bajunya untuk memeriksa. Aku melihat titik merah sebesar lubang jarum di hatinya. Dia pasti ditusuk sampai mati dengan jarum beracun. Jarum beracun. Siapa di dunia persilatan yang menggunakan jarum beracun? Ayahku bilang, mungkin itu bukan jarum beracun, tapi pedang. Menusuk, mematikan. Dan jarum baja itu langsung menembus jantung. Itu berarti itu bukan rencana. Ini berhadapan langsung. Dengan petunjuk ini, tidak sulit bagi kita untuk menangkap pembunuhnya. Ayah, bagaimana kabarmu? Ayahmu telah menekan telapak es Zuo Lengchan. Sekarang dingin telah membekukannya. Aku akan mencobanya. Gunakan metode penyerapan bintangku untuk mengusir udara dinginnya. Adik. Adik. Mengapa kamu marah padaku tanpa bertanya mengapa? Dengarkan aku, oke? Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan kembali ke Huashan sendiri. Kamu ingin menyenangkan Zuo Lengchan. Kamu bisa pergi ke Songshan sendiri. Hei! Mengapa aku harus menyenangkan Zuo Lengchan? Sebagai kepala sekte Huashan, mengapa aku harus menyenangkannya? Kamu bilang tidak. Jika tidak, mengapa kamu menyusun rencana kota kosong di kuil Lingwuji? Menjebak Chong'er. Kakak senior, apakah kamu ingat ketika guru menyerahkan posisi kepala kepadamu dulu? Apa yang dia katakan? Tentu saja aku tahu. Guruku ingin aku memajukan sekolah Huashan. Itu bagus. Jika kamu menempatkan sekte Huashan di bawah sekte Songshan, bagaimana kamu bisa layak terhadap mentormu di bawah Jukuan? Sekte Huashan kita dalam seni bela diri, meskipun bukan kue besar, tapi juga bisa berdiri sendiri, tidak perlu bergantung. Adik Junior, apakah kamu pikir seni bela diri Master Dingi dibandingkan denganmu dan aku? Siapa yang lebih tinggi keterampilan seni bela dirinya? Tidak ada perbandingan. Bagaimana aku tahu? Mungkin sebanding. Mengapa kamu bertanya itu? Ling Shitai Yin dibunuh di kuil peti mati. Sangat mungkin itu adalah tangan beracun di bawah Zuo Lengchan. Kamu bilang Zuo Lengchan membunuhnya. Maka kita harus mengumpulkan pahlawan ortodoks untuk menyalahkannya. Pertama, tidak ada bukti nyata. Kedua, memang ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Perbedaan apa? Kita hanya perlu mengundang kepala biara untuk memimpin keadilan. Apa yang bisa Zuo Lengchan lakukan pada kita? Aku khawatir dia belum diundang. Kita sudah dibunuh. Kakak, mengapa kamu begitu takut? Takut Sergal dan Harmanedi. Bagaimana bisa bertahan di dunia persilatan di masa depan? Aku tidak takut mati. Mati sampai mati. Pikirkanlah, jika kita benar-benar terbunuh, saat kau mati kau akan dituduh dengan kejahatan keji itu. Maka bukankah nama kita hilang? Dan jika kita mati, bukankah kita akan menjadi ikan di bawah pisau Zuo Lengchan? Apakah kau membantainya sesuka hati? Adik perempuan, haruskah kita membayar untuk anak perempuan kita? Pikirkanlah bersama murid-murid Huashan. Apa maksudmu? Mari kita jangan membuka rahasia Zuo Lengchan untuk sementara. Di permukaan kita pura-pura saja. Kemudian tunggu kesempatan. Kehormatan dan aib pribadi saya kecil. Tapi Huashan bangkit dan jatuh. Kau harus mengerti kesulitan saya. Lalu pukul dia. Selama dia mau berubah, saya bisa menerimanya kembali. Bagaimanapun juga, Chong'er dibesarkan oleh kita berdua. Benar. Adik perempuan, tolong jangan marah padaku lagi. Ah, apa yang terjadi? Pergi dan lihat. Kau hanya perlu memberitahu saya di mana Ling Huchong. Saya bisa melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya kasar. Begitu banyak dari kami memukulmu sendirian. Apalagi kata-kata baik yang bisa kau katakan. Sang tak terkalahkan dari timur. Saya akan memberitahumu. Kau tidak bisa lari hari ini. Hah. Beritahu saya di mana Ling Huchong. Kepala Yu datang dan bersihkan Dongfang Invincible. Hilangkan bahaya dari dunia persilatan. Saya tidak pernah memikirkan itu. Ternyata kau adalah sang tak terkalahkan dari timur. Saya juga tidak.
Seseorang yang dermawan seperti Ling Huchong, bagaimana bisa memiliki guru yang hina seperti kau? Lin Huchong di mana dia katakan? Di mana Ling Huchong? Katakan. Dia mati. Jangan cari dia lagi. Tapi aku juga nggak mau. Dia nggak ada hubungannya sama kultus iblis loh. Dasar iblis. Jangan sebut-sebut dia lagi. Lo ngomong ngawur aja. Sang tak terkalahkan dari timur. Masa orang mati aja nggak dikasih ampun. Lo bohongin aku, lo bohongin aku. Gimana kabar lo? Kenapa lo bilang Chong'er udah mati? Lihat deh cewek ini. Orang-orang sekarang udah gila. Cuma gara-gara iblis ini. Ling Huchong jadi kayak gini sekarang. Aku ngomong ini demi kebaikan dia. Bunuh. Ayo pergi. Dingin di tubuh ketua kultus Ren. Udah hampir hilang sama aku. Aku mau dia istirahat. Seharusnya udah nggak apa-apa sebentar lagi. Makasih, Chong. Sekarang ada dua misteri di hatiku. Misteri pertama adalah, siapa yang bunuh Shitai Dingi? Menurutku, ada dua orang yang mencurigakan. Satu adalah Zuo Lengchan. Ilmu bela dirinya setara sama bapakku. Dia nggak susah buat bunuh Nyonya Dingi. Omongan lo masuk akal. Zuo Lengchan ini berkali-kali ganggu sekte Hengshan. Kemungkinan besar dia. Satu lagi adalah sang tak terkalahkan dari timur. Sang tak terkalahkan dari timur. Dia ngapain di sini? Bukannya lo bawa orang buat nyelamatin dia? Gimana bisa lo nggak tahu dia ada di sini? Kenapa aku harus bawa orang buat nyelamatin Dongfang Invincible? Aku cuma tahu ada seorang Santa yang terjebak di kuil Lingyu. Aku khawatir Santa itu adalah kamu, atau cewek oriental itu. Makanya aku bawa orang ke sini. Dasar cembodoh, mana ada cewek oriental. Dia itu sang tak terkalahkan dari timur. Santa dari gereja matahari dan bulan. Itu aku Ren Yingying. Ternyata dia beneran sang tak terkalahkan dari timur. Terus kalian berdua, siapa sih yang ngajarin aku main piano di Green Bamboo Lane? Siapa yang ngumpulin orang di Wuba Gang buat obatin luka-lukaku? Siapa yang bawa aku ke Spirit Future Temple? Aku beneran gak ngerti. Kak Chong, sebenarnya aku udah lama pengen jelasin ini ke kamu. Ayahku ngasih aku pergi dan dulu dia pemimpin Sun and Moon God Church, Invincible in the East. Merebut posisi ayahku sebagai pemimpin untuk bersembunyi. Dia bikin aku jadi santa di gerejanya. Perlakuan yang nggak biasa ke aku. Apapun yang aku lakukan, apa dia nggak pernah nentang aku. Jadi posisi aku di gereja bisa dianggap sebagai kehormatan. Jadi, itu orang-orang di sungai dan danau itu juga anggota Sun and Moon God Church kamu? Bukan jemaat. Tapi aku yang ngajarin mereka. Beberapa pemimpin mereka. Setelah makan 3 Corpses Brain Pill yang kita ajarkan. 3 Corpse Brain Pill. Pil apa tuh?
Aku makan Tricorpse Brain Pill. Kamu harus minum penawarnya setahun sekali. Kalau nggak bakal beracun. Cacing mayat bakal makan otak. Mati yang ngeri banget. Invincible Is. Dia sangat tegas sama para pendekar itu. Asal ada yang nggak memuaskan sedikit, dia bakal tahan penawarnya. Dan aku selalu akan membujuk Invincible Is. Dapetin beberapa penawar dan bagi-bagiin ke semua orang. Terus kamu jadi penyelamat mereka. Gak heran mereka sangat nurut sama kamu. Nggak tepat juga disebut penyelamat. Tapi aku tuh gampang iba. Mereka datang minta-minta ke aku. Jadi aku bilang iya. Selalu suruh aku ke Invincible East buat membujuk. Aku juga bosen. Jadi, aku turun ke tebing kayu hitam diam-diam. Satu, biar Green Bamboo Wang ajak aku jalan-jalan. Yang kedua, cuma buat cari tahu di mana ayahku dikurung. Nggak nyangka ketemu kamu di jalan. Beneran. Lalu kenapa kamu berbohong padaku, membuatku memanggilmu nenek? Kapan aku berbohong padamu? Kamu yang memanggilku ibu mertua. Aku masih marah. Kamu tidak membiarkan aku melihatmu langsung. Itu artinya berbohong padaku. Kamu pikir jika aku melihatmu langsung, apa aku masih akan memanggilmu nenek? Aku akan mengatakannya lagi. Senior Green Bamboo Wang itu, dia memanggilmu bibi. Lalu aku tidak akan memanggilmu nenek. Apa yang harus aku panggil? Master Green Bamboo Wang memanggilku ayah dan paman. Lalu menurutmu apa yang harus Green Bamboo memanggil aku? Oh sayang, lupakan saja lupakan. Aku tidak bisa memberitahumu. Satu pertanyaan lagi. Kenapa kita berdua berjalan setengah jalan? Kamu akan menjadi yang tak terkalahkan dari timur. Aku berjalan bersamamu. Kamu pingsan. Saat itu Invincible East muncul, membuatku melepas mantel dan topiku. Dia berpura-pura menjadi aku dan kamu. Bangun dan pergi. Setelah aku diusir dari Wubagang, bertemu dengan Green Bamboo Man, dia sebenarnya menanyakan tentangku. Ayah di penjara di Westlake Mezuang. Aku ditinggalkan sendirian. Tidak menyangka bertemu denganmu lagi di jalan. Tapi kamu bodoh. Kamu bilang tidak mengenalku. Dia bilang belum pernah bertemu denganku. Ternyata dia benar-benar Invincible of the East. Aku sudah bersamanya begitu lama. Dia berbohong padaku. Jika Dongfang Invincible benar-benar membunuh Ding Shitai, apa yang akan terjadi padamu? Aku akan membunuhnya. Lalu hatimu. Aku tidak akan punya hati lagi. Cepat. Yu Guan Lord, kamu adalah orang baik yang sia-sia. Bagaimana kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri dan mengorbankan nyawa para murid? Bukankah aku di sini untuk menyelamatkan semua orang? Jaga pegunungan hijau, tidak takut kehabisan kayu bakar. Tanpa pemimpin, apakah mereka hanya? Ini omong kosong. Ah, adik junior. Yu Changhai, apakah kamu pikir ini akhirnya? Untuk menyebar ke dunia persilatan. Aku lihat di mana kamu menaruh muka sekte King Cheng. Ide bagus. Kamu mengingatkan aku. Ini tidak boleh keluar. Li Changhai, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu lawan kami? Ya, aku biasanya tidak melawanmu. Tapi sekarang, harimau jatuh ke pinggang dan diintimidasi oleh anjing. Gurumu dan keluarga murid. Aku tidak bisa memprovokasimu. Guru dan istri. Apakah kalian baik-baik saja? Ya, Yu Changhai bajingan ini. Sampai sejahat itu. Orang jahat tidak ada di laut. Timur yang tak terkalahkan. Kok Senior. Bukankah kita terluka oleh Timur yang tak terkalahkan? Dan dia sedang membunuh sekarang. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangannya. Chong Kakak senior. Apakah kamu tidak ingin menarik kembali muridmu? Kecuali ini sekarang. Bisakah ada cara yang lebih baik?
Ling Huchong, kamu tidak mati. Kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Orang-orang ini. Kamu membunuhnya semua. Ya, Mereka tidak bersalah. lalu apa? Aku tidak membunuh mereka. Mereka akan membunuhku. Tahukah kamu mengapa aku bisa membunuh seseorang? Aku seperti ini semua karena kamu. Aku tidak sanggup menanggungnya. Banyak orang telah mati karena aku. Mungkin lebih baik aku mati duluan. Hanya kamu yang ada di hatiku. Tidak ada orang lain selain kamu yang berguna di mataku. Aku tulus padamu. Kamu masih menyalahkanku. Ya, aku memang jahat. Aku membunuh orang tanpa berkedip. Dan aku akan membunuh lebih banyak orang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu yang membunuh orang-orang ini? Ya, Apakah guru dan istriku juga terluka olehmu? ya. Apakah kamu yang membunuh Ding Shitai? Dan aku bilang tidak. Apakah kamu akan percaya? Bagaimanapun di matamu aku hanya setan. Kamu membunuhku. Tidakkah kamu ingin menjaga reputasimu sebagai orang baik? Kamu membunuhku. Mana aku? Tidak akan ada lagi orang yang mati. Bunuh aku setan besar. Dunia akan damai mulai sekarang. Kamu membunuhku. Aku menyuruhmu membunuhku. Aku tidak bermaksud. Maaf, aku tidak bermaksud. Katakan aku minta maaf pada dunia. Pernahkah kamu memperlakukanku dengan baik? Bahkan kamu seperti mereka. Ling Huchong, mulai hari ini, kamu dan aku adalah orang benar. Sampai jumpa lagi di dunia persilatan. Kita adalah orang asing. Kak Chong, Kak Chong. Ah Chong. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Diam. Reaksimu sudah memberitahuku jawabannya. Jika kamu tidak terlalu peduli, kamu tidak akan merasakan sakit. Jika kamu tidak terlalu peduli, kamu tidak akan sedih. Kakak Zong. Aku tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Aku juga tahu bahwa apa yang aku katakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Ketika kamu sedang kesakitan, kamu tidak sendirian dalam kesakitan. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir. Aku tidak akan gagal. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku hanya butuh sedikit waktu. Lupakan itu. Kakak Chong. Dan kamu tahu apa? Perasaanku padamu. Sama seperti perasaanmu padanya. Lihat pemimpin. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan pemimpin. Panggil semua murid The Moncult untuk membunuh.
Aku tidak tahu siapa yang ingin dibunuh sekte. Dunia ini tidak bahagia. Ya. Ayah kamu baik-baik saja. Udara dingin dalam tubuh telah hilang sepenuhnya. Ling Hu Chong, bagaimana lukamu? Meridian ayah tersumbat. Tangan tidak terkendali. Lihat Hum. Ying Ying melihat kamu sedang terburu-buru. Ling Hu Chong membantuku mengeluarkan udara dingin dalam tubuhku. Aku tentu harus mencari cara untuk membantunya. Rahasia membuka meridian ini. Aku bisa memberitahumu sekarang. Karena kamu baru saja membantuku. Aku juga harus membantumu. Tapi aku harus memperingatkanmu. Butuh 7 hari untuk pulih. Jangan terburu-buru untuk sukses cepat. Kecantikan di Furuyama. Aku menyarankanmu untuk bergabung dengan Sun and Moon God Church-ku. Kamu menolak. Tapi sekarang berbeda. Orang tua ini menyarankanmu untuk bergabung dengan agamaku. Berhenti menolak. Ling Hu Chong. Kamu telah mempelajari metode menyerap bintang orang tua ini. Masalah yang tak ada habisnya. Setelah ki asing dalam tubuh diaktifkan. Itu sama saja mencari kematian. Tidak bisa bertahan. Orang tua itu masih bilang begitu. Tidak pernah berubah. Guru Besar Lian. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan bergabung dengan gereja matahari dan bulan. Kamu. Mengapa begitu? Aku sudah berjanji. Nyonya Ding Yi ingin menjadi kepala sekte Hengshan. Apa yang akan kamu lakukan sebagai kepala sekte biarawati? Aku tahu tidak ada yang akan percaya padaku saat aku mengatakan ini. Tapi ini memang kepercayaan si Tai Ding Yi sebelum kematiannya. Kalau tidak, dia tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak bisa mengelak. Adikmu Chong adalah orang yang menepati janji. Aku tidak ingin memaksanya. Itu akan baik-baik saja. Dipercayakan. Kesetiaan. Aku monster. Kamu monster. Jangan lakukan sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana bisa menggemparkan? Ide bagus. Kamu pergi jadi kepala sekte biarawati kamu. Ying Ying, apakah kamu akan pergi dengannya? Aku akan pergi dengan ayah. Tidakkah kamu menyukainya? Ayahmu. Kamu salah paham. Kakak Chong dan aku hanya teman biasa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Oke, bagaimana mungkin aku membiarkan putriku pergi ke Hengshan jadi biarawati? Senior Ren Yingying. Aku pamit. Kepala Yu. Aliansi Kiri. Kirim undangan. Aku hanya ingin mengundang pemimpin sekte Yu untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Berpartisipasi dalam konferensi Aliansi Sekte Pedang Wuyue. Ren Woxing sekarang kembali ke arena. Tampaknya dunia persilatan pasti akan penuh peristiwa. Aku Song Shan Pai dan Gui Pai. Dan Nanyue Hengshan. Beiyue Hengshan selalu menjadi aliansi Tongqi. Pemimpin aliansi Kiri dengan bijak percaya bahwa 5 gunung harus digabungkan. Mari kita melawan setan bersama-sama. Sepertinya kepala suku punya rencana detail. Semuanya sudah diatur. Kultus setan hari ini semakin kuat. Ini pasti akan menjadi bencana bagi dunia bela diri. Pemimpin Kiri berkata, tidak ada faksi di dunia yang cukup untuk melawan kultus setan. Kita hanya perlu memecahnya. Bersatu. Untuk bisa mengalahkan ketajamannya.
Pemimpin aliansi kiri sangat gagah. Berhati baik. Ini masalah besar. Saya juga berharap pemimpin Yu bisa hadir tepat waktu. Mari kita bahas posisi Ketua Sekte Pedang Lima Gunung. Pemimpin Yu pamit. Silakan. Menjijikkan. Undangan, pemberitahuan sebenarnya. Anggap saja. Jangan anggap serius Hua Shanpai. Zuo Lengchan punya pandangan jauh. Dia sepertinya sudah punya rencana. Kepala Lima Gunung. Dia akan menang. Semua orang tahu hati si Mazhao. Zuo Lengchan licik, selalu ambisius. Sekarang adalah waktu terbaik. Bagus. Dua guru Hengshan di Beiwei meninggal satu persatu. Hengshan School hari ini tanpa pemimpin. Dan Tuan Moda dari Nanyue Hengshan School selalu sendirian. Abaikan urusan sungai dan danau. Dan Tianmen Zhenren dari Gunung Tai hanya berani dan ceroboh. Zuo Lengchan hari ini sangat merajalela. Kemandirian sulit diatasi. Situasi sangat tidak menguntungkan bagi kita. Senior, jika rencana Zuo Lengchan berhasil, setelah Sekte Pedang Lima Gunung bergabung, maka fondasi abadi Huashan School kita, apakah tidak tenggelam dalam dunia bela diri? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Masuk. Kakak adik, aku bikin baju baru. Nih coba deh. Oke. Pas banget. Udah mau tahun baru Imlek nih, jadi aku mau bantu kamu bikin baju dulu. Tahun baru Imlek udah dekat ya. Iya. Ingat nggak kita nikah pas tahun baru Imlek? Udah lebih dari 20 tahun aja. Cepet banget ya waktu berlalu. Kak, Iya. Cepet banget ya waktu berlalu. Kita udah nikah lebih dari 20 tahun. Aku ngerasa bersalah sama kamu. kenapa bilang gitu kak? Maksudku, udah bertahun-tahun. Aku nggak bisa ngurus Huashan dengan baik. Malah bikin kamu ikut repot. Aku khawatir sama keadaan Huashan. Ini tanggung jawabku. Kak jangan terlalu dipikirin. Bener kok. Udah tinggal 8 bulan lagi ke festival musim gugur. Jadi, aku mau pergi ke tebing meditasi buat retret 3 bulan. Pertama aku mau latih lagi Zisia Divine Art. Kedua aku mau cari. Ada nggak kelemahan di ilmu bela diri Zuo Lengchen?
Kamu nggak marah kan? Kamu fokus latihan aja. Aku yang urus semuanya di Huashan. Jangan khawatir. Kamu lihat orang ini nggak? Kalau lihat kabarinnya. Kalau lihat kabarinnya. Kamu lihat orang ini nggak? Kamu lihat orang ini nggak? Kalau lihat kabarinnya. Ya Tuhan lindungi kita. Dirubah roh, dirubah roh. Dirubah roh, dirubah roh, dirubah roh. Kok bisa kamu ngapain sih? Aku takut kamu kabur. Kabur buat apa? Ayo ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Kemarilah biarawati. Biarawati besar, biarawati kecil. Apa yang kamu lakukan biarawati besar, biarawati kecil? Apa sih yang kamu Aku lakukan? menemukan Ling Huchong. Keluarlah cepat. Lepaskan aku, oke. Ini biarawati besar. Arwai Castle Huchong. Aku menemukannya. Ini cepat. Cepatlah. Tunggu 1 tangan untuk uang, 1 tangan untuk orang. Sekarang Ling Huchong punya 1000 tael perak di tanganku. Bawa apa sih 1000 tael? Jadi apa yang terjadi? Hei, begini ceritanya. Bagaimana dengan aku? Ketemu mereka di jalan. Mereka ingin mencari kamu. Aku pikir aku harus membantu mereka. Aku mengerti. Ternyata mereka buru-buru mencari aku. Jadi kamu hanya meminta mereka 1000 tael kan? Kamu bisa menebaknya. Lihat kepalanya. Bangun, bangun, jangan lakukan ini di jalan. Ayo bangun dulu. Bangun. Kamu semua tahu itu. Pada waktu itu Paman Mo mengantar kami kembali ke Hengshan. Kami mengetahui tentang kematian sang guru. Kakak Ling Hu memimpin kelompok untuk menyerang kuil elang roh. Itu sudah tersebar ke seluruh dunia persilatan. Kami juga tahu, sang guru sebelum kematiannya ingin kakak Ling Hu mengambil alih Hengshan. Ning Yu Shitai. Dia memang mempercayakan tanggung jawab ini padaku. Tapi sekarang reputasiku buruk. Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin sekte Hengshan? Kalau aku tidak setuju dengannya pada waktu itu, dia pasti akan mati. Hengshan. Semua berharap pahlawan muda Ling Hu bisa memimpin. Ya tunggu. Tunggu, berhenti bicara omong kosong. Aku sudah menemukan Ling Huchong. Kasih aku 1000 tael yang jadi hakku dulu. Aku bilang buat apa kamu butuh uang sebanyak itu? Aku juga terpaksa melakukannya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan pendekar itu. Aku sudah memikirkannya. Bukannya tidak ada yang mau menikahiku. Aku cuma ingin menerima dia saja. Siapa yang tahu si brengsek kecil ini? Dia harus membayar 1000 tael untuk menikahiku. Kamu pikir aku harus bagaimana? Oke, suruh dia datang ke Hengshan untuk mengambilnya. Kenapa begitu? Bagaimana kalau dia mengingkari janjinya? Kita semua bisa menjadi saksi untukmu. Bukan begitu bagusnya? Benar kan, benar? Ya, ide bagus. Ayo kita lakukan. Oke, begitu saja. Ayo kita kembali ke Hengshan dulu. Ya? Tidak, bukan. Cepat, sekarang juga. Pergi sekarang. Cepat. Lepaskan. Mulai hari ini, kami Hengshan atas dan bawah. Aku pasti akan membantu Paman Guru. Membalas dendam guru. Bagus, membalas dendam guru. Melapor ke guru. Kebencian. Terima kasih saudari-saudari. Paman Guru sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Biarkan aku menyiapkan makanan untuk Paman Guru. Terima kasih, adik Yilin. Kamu sudah menjadi pemimpin sekte Hengshan. Kamu tidak bisa memanggilku adik lagi. Oke, aku mengerti, adik Yilin. Semuanya. Meskipun aku mengikuti perintah guru untuk mengambil alih sekte Hengshan. Tapi pertama-tama aku ingin kalian berjanji padaku satu hal. Ya, karena ketua rendah hati.
maka kita tidak akan memaksa lagi. Hanya mendengarkan apa yang kamu katakan. Dari sekarang, aku hanya ingin menjadi pemimpinmu. Aku tidak ingin menjadi paman majikanmu, oke? Sejak kepala bilang begitu, kita bisa melakukannya. Harus ikuti. Itu akan baik-baik saja. Kepala, kami sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Hei Harpse, semua 4 kosong. Lu Chen Qingjing. Apakah kamu tidak keberatan? Rumahnya jelek. Tidak sudah cukup baik. Kepala silakan makan. Kenapa semuanya makanan cepat saji? Apakah makanan cepat saji sedikit lebih ringan? Bersihkan saja perut. Aku tidak tahu apakah kamu punya apa-apa selain sayuran dan tahu di sini. Apakah ada hidangan lain? Jamur jerami dan kacang kedelai. Tidak perlu. Kepala, apakah kamu ingin minum lagi? Tapi kami tidak punya anggur di gunung. Tidak. Aku sama sekali tidak ingin minum. Aku berhenti. Kepala, jika kamu tidak ada perintah lain, kami akan clear. Oke. Beristirahatlah lebih awal. Suruh aku tidak minum, bukankah itu membunuhku? Untungnya aku sudah siap. Senior brother. Siapa? Kepala, Kenapa kamu mencariku begitu malam? sudah jam 5. Hampir subuh. Senior kepala silakan bangun dan bersih-bersih. Apa yang kamu lakukan bangun begitu pagi? Silakan pergi ke kuil tak berwarna untuk memimpin murid-murid melakukan pelajaran pagi. Aku tidak bisa melakukan kelas pagi. Lakukan saja apapun yang kamu inginkan untukku. Oke, tapi mulai hari ini, kepala harus belajar dari samping. Setelah kepala belajar, masih harus dipimpin oleh kepala. Kenapa ribet banget? Selamat pagi kakak senior. Saudari-saudari tercinta sudah bangun pagi ya? Karena kepala baru saja mengambil alih, belum terbiasa dengan semuanya. Saya akan memimpin kelas pagi hari ini. Hei kepala, lewat sini. Kelas pagi dimulai. Amitabha, Amitabha. Akhirnya ada daging untuk dimakan. Haha kakak senior kepala. Kenapa kamu di sini pada saat ini? Kakak senior kepala sedang apa? Tidak ada cuaca hari ini indah. Keluar untuk beraktivitas. Lalu tongkat pancing ini? Ini bukan tongkat pancing. Saya sedang berlatih teknik tongkat Hengshan, lihat. Hei keren. Kamu lihat. Ini yang saya bawa turun gunung hari ini untuk mengubah nasib. Ah, kamu tahu? Di Hengshan, tidak ada alkohol lebih buruk daripada tidak ada makanan. Ada banyak larangan di Hengshan. Apakah kakak senior tidak akan terbiasa? Bagaimana bisa tidak terbiasa? Saya sudah terbiasa. Kamu lihat di mana saya tidak terbiasa. Hengshan sebenarnya punya banyak tempat menarik. Kakak senior kepala pasti akan jatuh cinta dengan tempat ini di masa depan. Jangan khawatir karena saya sudah berjanji kepada Nyonya Dingin. Saya tidak akan ingkar janji. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Ah, itu bagus.
Tapi bisakah kamu janji satu hal? Apa itu? Bisakah kamu bantu saya menggambar sebotol anggur setiap hari? Tidak masalah. Benar-benar jangan bilang siapa-siapa. Kenapa kamu begitu bodoh? Saya baru saja bilang jangan bilang siapa-siapa. Saya tidak meminta kamu untuk berbohong. Oke. Kepala. Kakak senior kepala. Elin, ada apa? Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Upacara kepala hari ini tidak perlu. Bagaimana caranya? Tentu saja kamu harus mengumumkan saat mengambil alih posisi rekan-rekan pendekar dan pemimpin aliansi kiri dari sekte pedang 5 gunung. Kakak senior Dingjing paman senior. Dia dibunuh oleh pencuri anjing dari sekte Songshan. Mengapa memberitahu mereka? Tentu saja aku tahu itu. Tapi sopan santun itu tak terhindarkan. Kita tidak memiliki bukti kuat di tangan kita saat ini. Tunggu sampai kamu punya bukti sebelum menuntut keadilan untuk pamanmu. Hei Iyu, kakak kamu benar. Tapi birokrasi upacara suksesi ini. Bebaskan jika kamu bisa. Karena kepala tidak ingin memberitahu teman-temannya di dunia persilatan, maka kita tidak akan mengundang tamu ke upacara. Hei, tidak apa-apa. Tapi kita memutuskan untuk memilih tanggal. Beritahu rekan-rekan pendekar. Oh, aku mengerti. Cukup jaga profil rendah. Ayo kakak lihatlah. Oh, 16 Februari awal 8 Maret. 27 Maret ketiga hari itu adalah hari yang baik. Hari mana yang menurutmu bagus? Ya, aku bisa melakukannya. Apakah tidak ada hari baik di bulan pertama? Ada, tapi semuanya tentang bepergian. Dan menikah. Hanya di bulan Februari bisa ada hari baik untuk menerima dan mengurus Yemen. Uruslah. Aku bukan pejabat. Bukankah kamu menjadi jenderal? Ini juga tanggapan dari kepala. Aku. Oke, 16 Februari cukup 16 Februari. Semuanya berhenti. Kepala-kepala, pemimpin sekte kamu pasti meremehkan ilmu pedang kami. Aku ingin meminta saran darimu. Bagaimana bisa? Aku pikir, sudah saatnya aku melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Ada satu set ilmu pedang Huangshan. Aku tidak tahu. Dan apakah Master Jing mengajarkanmu? Kepala-kepala, jurus pedang ini milik sekte Hengshan kami. Tapi kita belum pernah bertemu. Mungkin guru dan paman mungkin tidak bisa. Dari mana kepala mempelajarinya? Sebenarnya bagaimana dengan jurus pedang ini? Aku mempelajarinya dari gua rahasia. Sekarang aku akan mengajarkan jurus pedang ini padamu. Kepala, Guru dan murid telah membawa makanan. Aku tidak bisa membunuhmu waktu itu. Kali ini aku akan melihat kemana kau lari. Lin Mingshi, apakah kau masih ingin lari? Biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan jurus pedang jahat. Guru. Lin, ada apa denganmu? Aku bermimpi tentang guruku. Bukankah guru akan keluar dari retret dalam 7 hari? kau baik-baik saja. Ya, Kobayashi, mengapa aku merasa kau begitu hilang hari ini? Apakah kau tidak enak badan? mungkin lelah. Oke. Kalau begitu mari kita istirahat dan berlatih lagi.
Duduklah. Apakah kau lapar? Aku akan memetik buah untukmu makan. Oke. Tunggu aku. Kobayashi. Kobayashi, bagaimana kabarmu Kobayashi? Bagaimana keadaannya? Kak, aku kena pukul. Siapa yang melakukan ini? Kita perlu melihat seperti apa orang itu. Kobayashi. Aku akan membantumu pulang dulu ya. Kakak senior. Semua meridianku sudah hancur. Dewa pun sulit menyelamatkan. Kobayashi. Aku adalah Lin Pingxi. Karena kau sudah di sini. Mati bukanlah hal yang disayangkan. Tapi ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu kakak senior. Biji teratai kecil, jangan berkata begitu. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Kakak senior. Kamu harus berjanji padaku ya. Kamu harus berjanji padaku. Kamu bilang, apapun yang terjadi, aku akan berjanji padamu. Benarkah? Jadi kamu mau jadi istriku? Kobayashi, kamu tidak terluka sama sekali kan? Hei, kamu sudah berjanji padaku. Kamu tidak bisa hidup tanpanya sekarang. Aku tidak tahu. Tanya ibuku.